Itu kan hanya foto keluarga yang tidak ada hubungannya dengan, tidak ada korelasinya dengan pembunuhan Vina dan Eki. Itu foto Peggy di tahun 2015. Kalau dibilang bahwa alat bukti kurang, ini sedikit saya buka sedikit lah. Sebenarnya saya nggak pengen membuka-buka masalah kayak gini karena lebih cenderung ke pengadilan sebenarnya. Ini contohnya. Ini adalah foto Peggy tahun 2016. Oke. Ini yang diambil penyidik ketika penggerbekan di sana, difoto dan ditunjukkan sama pelaku, dan di BAP di dalam BAP itu menyebutkan bahwa ya ini Pak, ini Peggy Pak, ini pelakunya. Ini sebagai contoh bahwa penyidik tidak asal-asalan untuk menetapkan siapa yang akan menjadi tersangka. Oke. Dan prosesnya sangat panjang. Dari mulai siapa sih yang punya nama Peggy di dalam browsing ataupun dalam hasil penyelidikan Polri. Ini apa sih Bu foto itu? Kelihatan banget ya kalau dari pihak kepolisian itu memaksakan diri untuk P21 atau dikatakan bahwa bukti sudah lengkap. Itu kan hanya foto keluarga yang tidak ada hubungannya dengan, tidak ada korelasinya dengan pembunuhan Vina dan Eki. Itu foto Peggy di tahun 2015 berfoto dengan saudara-saudaranya atau dengan adik-adik ibunya, itu tantenya Peggy. Mereka berfoto di hajatan atau nikahan adik ibunya Peggy. Itu foto keluarga, tidak ada korelasinya dengan pembunuhan. Kalaupun itu misalnya foto Peggy bersama orang lain pun, apa tujuannya? Kan ada korelasinya, atau mau menggiring opini kalau Peggy itu banyak ceweknya, kemudian Peggy sakit hati, ditolak ceweknya, akhirnya terjadi pembunuhan terhadap Vina. Padahal Peggy sendiri kan sama Vina nggak kenal, nggak ada hubungan apa-apa. Kalau memang itu mau diarahkan ke dendam atau pembunuhan berencana, seharusnya kan kenal. Namanya pembunuhan berencana itu adalah orang yang saling kenal. Motifnya apa, dendam apa, itu mah nggak kenal. Kemudian Peggy juga kan rumahnya di Kepongpongan, soal DPO di Banjarwangunan, kan jauh banget, udah berapa kecamatan tuh yang terlewati. Jadi seolah-olah pihak kepolisian tuh mau memaksakan diri bahwa Peggy adalah pembunuhnya. Ini perkara bukan main-main, ancaman hukumnya hukuman mati. Jadi tolong jangan sampai membunuh orang atau menghukum orang dengan hukuman mati yang tidak bersalah. Tolong dikaji ulang seperti apa yang dikatakan oleh Reza Indragiri. Kita harus melakukan eksaminasi kembali ke titik nol biar semua terang benderang, biar semua jelas siapa pelakunya, motifnya apa. Seperti itu, jangan sampai memaksakan orang yang tidak bersalah untuk dihukum. Saya Nitya Anissa, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.